Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini dan tentunya masih bersama Dr. Ade Fartini MH. Nah Bu, di segmen sebelumnya tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan apa sih itu pemekaran dan juga udah di-spill hal-hal yang memang nanti kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Tapi tadi ada pertanyaan yang belum dijawab dan kita nantikan jawabannya di segmen ini nih, berkaitan dengan bagaimana sih pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini dalam memastikan pemerataan pembangunan, Bu. Ya silakan. Baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu membuka ruang adanya pemekaran daerah. Pemekaran daerah itu salah satunya pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan yang seperti apa yang harus diupayakan di masyarakat? Selain misalnya banyak stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada langsung di daerah. Seperti apa? Kementerian Desa itu memberikan langsung ke desa dana anggaran desa. Itu untuk apa? Untuk pemerataan pembangunan. Nah, ketika dana desa itu ada, maka aparat pemerintah desa itu harus bisa membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga ada peningkatan kesejahteraan di sana. Nah, mungkin dana desa itu tidak bisa untuk membuat infrastruktur dan sebagainya. Tapi pengelolaan dari dana desa itu akan menjadikan desa itu dari desa sangat tertinggal dan melalui indeks desa membangun, itu akan menjadi acuan pemerintah pusat melihat desa tersebut. Sudah ada perubahan belum? Maka dia akan naik menjadi desa tertinggal. Nah, maka terus seperti itu akan dilihat melalui indeks desa membangun, dari desa tertinggal itu menjadi desa berkembang. Terus naik ya, terus Bu, ya? Dari desa berkembang akan menjadi desa yang maju dan akan menjadi desa yang mandiri. Nah, dari ranking Kementerian Pedesaan ya, bahwa indeks desa membangun itu dipegang oleh Provinsi Bali. Itu sudah menjadi ranking 1, itu sudah menjadi desa yang mandiri. Artinya kalau desa mandiri, itu sudah dari segi IKE ya, IKE itu dari segi kesehatan, infrastruktur kesehatan, itu sudah sampai ke desa-desa. Terus dari segi ekonomi, artinya bahwa masyarakat itu sudah bisa menghidupi dirinya melalui UMKM dan sebagainya. Terus juga dari lingkungan sosial dan budaya. Jadi 3 item itu. 3 item itu dan memang itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, Bu ya, untuk membantu ya masing-masing untuk membantu daerah ya, desa-desa yang masih tertinggal. Tapi Bu, Indonesia nih, ada aja korupsi itu, Bu. Jadi dengan anggaran cukup fantastis kan, Bu ya, kalau untuk anggaran desa. Gitu kan, untuk anggaran desa. Sekitar berapa digit? 6 digit ya. 6 digit. Cukup fantastis ya. Tapi tadi kalau dikelola dengan baik tentunya ini akan ada pemerataan, akan berimbas. Salah satunya tadi bisa mengikuti Bali sebagai salah satu daerah yang desa-desa aja ini sudah cukup mandiri. Berbeda mungkin dengan daerah-daerah atau desa-desa yang lain, dan ini juga tentunya adalah harapan ya, Bu ya. Harapan. Meskipun kita masih di ranking ke 23 untuk Provinsi Banten. Nah, untuk Provinsi Banten. Jadi artinya bahwa desa-desa di Provinsi Banten itu harus lebih dipacu. Harus digali kemampuan apa yang dimiliki oleh desa tersebut. Karena setiap desa berbeda. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ketika saya datang ke Kabupaten Serang, itu ada beberapa desa yang dia sudah mulai masyarakatnya itu hidup dari hasil pengrajinan. Iya. Jadi ada yang dari gerabah. Nah, masyarakat itu punya sih kemampuan seperti membuat gerabah, keripik dan sebagainya. Tapi ini setelah ini kemana? Disalurkannya itu yang kadang kebingungan, Bu. Betul. Jadi modal yang dia punya itu tidak bisa berputar. Nah, itu juga menjadi salah satu
pelayanan publik oleh pemerintah Iya. Provinsi Banten. Iya, Jadi banyak sekali sebetulnya juga Provinsi Banten itu terus mengupayakan hal tersebut. Jadi dilihat dari apa? Dari indeks desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Desa sangat tertinggal di Provinsi Banten saat ini sudah tidak ada ya Bu ya. Walaupun masih ada desa tertinggal, itu hanya tinggal 1, 2 atau 3 desa saja. Jadi sudah naik menjadi desa berkembang. Oke. Iya, Artinya pemerataan di desa, nah itu sudah mulai. Tinggal bagaimana dari pusat ini yang sudah memberikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan melalui desa, nah itu harus lebih diupayakan lagi oleh Provinsi Banten. Sehingga bagaimana kita bisa naik nih menjadi desa maju. Desa mandiri nanti kita juga menuju ya Bu ya. Desa mandiri menuju. Nah itu banyak sekali. Dan ketika saya turun melakukan penelitian ke desa-desa, itu masyarakat sudah sangat terbantu. Misalnya melalui lembaga-lembaga keuangan seperti BI. Nah, BI itu memberikan ruang-ruang mereka UMKM diberikan pelatihan. Setelah diberikan pelatihan, juga diberikan bagaimana nih promosi. Nah, makanya sering kita melihat BI di alun-alun mengadakan acara. Nah, itu adalah salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui lembaga keuangan. Nah, ini menjadi, itu belum infrastruktur ya. Artinya itu bagaimana nih masyarakat nih bisa terpenuhi kebutuhannya melalui aspek-aspek ekonomi. Nah, lalu kesehatan. Kita masih banyak sekali masyarakat yang stunting. Itu menjadi permasalahan yang kayaknya masih juga nih Bu ya, sedang digaungkan. Nah, ini apa sih yang perlu diupayakan? Maka kita pemerintah Provinsi Banten yang saya lihat ketika saya mengadakan penelitian, itu memberikan juga stimulus makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil, untuk anak-anak. Nah itu, jadi upayanya banyak sekali, tidak hanya kepada ibu hamil dan anak-anak, tapi juga para remaja. Nah itu yang merupakan generasi ya, Bu ya. Generasi. Otomatis kalau misalnya kita generasinya sakit, siapa yang mau mengisi Banten? Nah betul, siapa yang akan menjadi generasi emas di Indonesia emas 2045 mendatang. Dan memang itu juga merupakan salah satu upaya yang memang telah dilakukan oleh pemerintahan pusat. Tapi lagi dan lagi SDM dan juga SDA-nya juga perlu diberdayakan ya Bu ya. Dengan itu kan kalau saling bersinergi ya tadi, kita akan bisa mencapai desa mandiri di seluruh desa di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dulu gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, kalau ngomong-ngomong tentang pemekaran, kadang juga kan mungkin tiap orang juga pasti punya tanggapannya masing-masing. Tapi kita juga penasaran terkait dengan apa aja sih Bu keuntungan dan juga kerugian dari pemekaran tersebut. Keuntungan dan kerugian dari pemekaran sebetulnya kan ini sudah menjadi bahan perbincangan baik di tingkat politik, elit politik, pemerintahan, juga di masyarakat. Sebetulnya apa sih yang diinginkan dari masyarakat itu sendiri? Masyarakat menginginkan adanya pelayanan publik yang cepat, ya kan? Pelayanan publik yang cepat. Kalau misalnya ibu kota atau ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota itu sendiri jauh harus kita tempuh, maka itu sangat memakan waktu. Akan menyulitkan masyarakatnya juga. Apalagi kalau misalnya nih ibu hamil akan melahirkan, rumah sakitnya jauh, kita harus menuju 5 jam. Kebayang dia lebih melahirkan di jalan terlebih dahulu. Kalau misalnya selamat, ya kan? Namanya orang melahirkan risikonya tinggi. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor selain infrastruktur, jalan, terus juga pembangunan sarana dan prasarana, baik itu pendidikan, kesehatan, terus juga ekonomi. Nah, itu akan menjadi, jika itu timpang, maka terjadi kecemburuan di rumah sendiri. Nah, itu yang kadang tuh selalu menjadi sorotan oleh masyarakat merasa kayak wilayahnya nggak dipedulikan. Iya, betul. Nah, itu karena apa?
karena jangkauannya jauh. Ya. Nah, itu salah satu yang akan menjadi penyebab munculnya ide-ide pemekaran wilayah. Karena apa? Saya dari Baya mau mengurus surat-surat itu harus kerangkas. Dan itu butuh waktu 5 jam, 4 jam perjalanan. Ngurus pajak, ya kan? Terus misalnya ngurus kesehatan dan sebagainya, harus ke rumah sakit Rangkas. Nah, supaya ini tidak timbul kecemburuan, maka harus dibuat nih di Malingping rumah sakit yang layak untuk masyarakat. Entahkah itu misalnya provinsi sekarang sudah membangun rumah sakit di arah Cibaliung, arah Labuan. Ya, arah Meskipun Labuan. agak mangkrak Bu sebenarnya. Dikasuskan juga nih Bu. Itu juga salah satu upaya Iya, ya, betul, salah satu betul. upaya sebetulnya bahwa pemerintah Provinsi Banten juga ingin memberikan pelayanan yang lebih dekat Yang lebih kepada dekat. masyarakat. Nah itu, jadi kita cek lagi, misalnya seperti saya datang ke Pandeglang, ada pembangunan infrastruktur yang bertaraf nasional, Ya. yaitu adanya jalan tol. Nah itu risik sekali di antara pembangunan nasional itu dekat sekali dengan SD yang cukup memprihatinkan keadaannya. Itu yang perlu disoroti Bu. Ini juga salah satu bagian dari PR bersama. PR bersama ya tidak hanya misalnya pemerintah pusat, Provinsi Banten, Ya. terus juga Kabupaten Pandeglang, tapi kita semua bersama Masyarakatnya. masyarakat. Ya, Bu ya. Karena itu adalah bagaimana ini generasi ketika tidak mendapatkan layanan pendidikan dengan infrastruktur yang memadai. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat juga keuntungan dan juga kerugian dari adanya pemekarannya tentu ada ya Bu ya. Iya, Tapi tadi yang terpenting adalah ada antisipasi atau ada hal-hal lain yang bisa dilakukan ya. Salah satunya ini juga demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Apalagi tadi benar banget kita selaku masyarakat Indonesia kita juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan, Betul. infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan hal-hal lainnya yang layak ya Bu Iya, ya. betul. Nah ini juga kan akan menjadikan negara kita juga negara maju, bukan negara berkembang terus ya Bu Iya. ya. Nah baik Bu, kita akan break lagi nih. Oke. Dan kita akan kembali di segmen selanjutnya pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.